Ya, silakan dimulai. Ibu membaca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan praktek. Maksimal 10 menit ya, paling lama 10 menit Bu. Kemudian kita lanjut diskusi. Silakan. Ya Pak, ini baterai laptop minta. Bulan Melayu juga dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Cukup Bu, dilanjutkan dengan praktek. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Anak-anak kami semuanya sudah siap untuk belajar? Ya, sebelumnya kita berdoa. Ya, terima kasih anak-anak kami. Setelah berdoa, apa kalian ada membawa perlengkapan belajar, buku, pulpen, dan buku paket? Baiklah, sebelumnya Ibu akan menanyakan pelajaran yang lalu, yaitu tentang, ya bagus, tentang rendah diri ya. Anak kami semuanya hari ini kita belajar melanjutkan tentang santun dan menghargai teman. Anak-anak kami semuanya, tahukah anak-anak kami apa itu santun? Ya, bagus. Santun adalah menghormati atau takzim. Ya. Nah, anak kami, ada tujuannya apa yang akan kita pelajari ini? Ibu mengharapkan kalian setelah mempelajari ini, kalian dapat membiasakan bersikap santun dan menghargai teman. Kemudian Ibu juga mengharapkan kalian memahami makna santun dan menghargai teman. Ibu juga mengharapkan kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sikap santun dan menghargai teman. Kemudian kalian juga harus mampu menyebutkan dalil tentang santun. Ya.
Selanjutnya kita belajar apa itu santun yang sebenarnya. Kita lihat, coba anak-anak kami bukakan buku agama halaman 21. Coba Roni membaca sebentar nak, biar kawan-kawan kita melihat, mendengar, dan menyimak dengan baik. Nanti Ibu akan tanyakan kalian satu persatu tentang pengertian santun dan menghargai teman. Ya, sudah dibaca semuanya? Ya, bagus ya. Sekarang Ibu coba berikan makna penjelasannya, yaitu santun dan menghargai teman berasal dari dua kata, yaitu sopan dan santun. Adalah hormat dengan lazim ta'zim kepada tata tertib dan adab yang baik. Santun itu kita terapkan pertama di rumah, sekolah, juga di dalam masyarakat. Bagaimana contoh santun di rumah? Contoh santun di rumah seperti berpamitan kepada orang tua, membantu orang tua, membantu ayah dan ibu, dan meringankan bebannya, bersalaman di saat pergi ke sekolah. Itu adalah contoh santun di rumah. Bagaimana kalau contoh santun di sekolah? Bersalaman dengan bu guru apabila datang ke sekolah masuk kelas. Dan apabila berjumpa dengan guru di jalan, atau saudara, atau teman, anak-anak kami jangan lupa memberi salam. Itu adalah contoh santun. Kemudian ada contoh santun di dalam masyarakat, yaitu kita selalu berbicara lembut dan sopan kepada masyarakat, kepada teman-teman. Nah, anak-anak kami ada yang bertanya sampai di sini, Ibu jelaskan satu poin dulu. Ya, bagus. Jadi anak-anak kami juga di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana kita bersikap santun atau berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilalahuma fala taqul lahuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nanti kita belajar sepotong-sepotong biar kalian paham nak ya. Ibu akan ajar sepotong-sepotong nanti apabila waktu sudah ada waktu kita sepotong-potong kita belajar sama-sama. Adapun arti daripada ayat ini anak semuanya coba perhatikan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya. Coba anak-anak kami perhatikan ayat ini Allah melarang kita mengatakan kepada orang tua, apalagi memukul tidak boleh. Kita harus betul-betul hormat sekali kepada orang tua karena ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran yang wajib kita patuhi. Siapa ada yang bertanya? Sebelum Ibu lanjut lagi. Ya, udah paham nak ya? Kemudian, bagaimana santun dengan teman? Apabila ada teman yang sakit,
kita jangan lupa pergi menjenguknya. Juga apabila ada mau pinjam punya kawan, kita jangan lupa meminta izin dulu. Baru boleh kita ambil barang punya kawan. Dan apabila kawan tidak beri izin, maka jangan kita mengambil punya kawan, minta izin dulu. Kemudian bagaimana santun dengan orang yang lebih tua daripada kita? Caranya anak kan, kita harus menundukkan badan di saat mau melewati orang tua dengan meminta maaf. Jangan lewat sembarangan. Itu namanya kita tidak ada santunnya. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Ada pertanyaan? Ya, kalau memang tidak ada, Ibu akan memberikan kelompok atau membagikan kelompok kalian untuk dapat kalian diskusi. Sudah Bu, Ibu disimpulkan saja Bu. Ya, kesimpulan ya. Dari materi di atas, materi tentang hormat tanpa santun dan menghargai teman, kesimpulannya adalah kita harus bersikap santun dengan ibu dan ayah yang ada di rumah. Kemudian kita juga harus bersikap santun dengan guru yang ada di sekolah. Kemudian juga kita harus bersikap santun dan hormat di kawan, guru, dan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah Bu. Nggak ada suara lagi, saya tidak terdengar lagi suara Ibu. Ada Pak? Nih nggak ada saya itu Pak. Ah ya, sudah. Gimana, sudah selesai? Sudah dulu Pak. Sudah dulu Pak ya. Oke, baik Ibu, sekarang kita diskusikan ya sedikit, kami akan menanyakan tentang terkait pembelajaran. Silakan Pak Marzuki duluan. Baik, terima kasih Pak Dr. Tamizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnawati. Ya Pak. Ya, di sini kami akan menanyakan Ibu terkait dengan teori pembelajaran, Bu ya. Ya, ini dalam praktek pembelajaran Ibu sudah mempraktekkan tadi ya. Kami ingin menanyakan ketika mengadakan pembelajaran, tentunya kita menggunakan metode-metode Bu ya. Ya Pak. Ya. Jadi ada metode pembelajaran kadang atau satu materi yang menginginkan materi itu supaya mahasiswanya bisa secara bisa mempraktekkannya. Itu metode apa yang cocok kita terapkan, Bu? Maksudnya Pak, siswanya lebih aktif. Maksudnya metode yang kita terapkan itu siswanya itu aktif Pak. Maksudnya begitu Pak ya. Supaya mereka bisa menerapkannya atau melakukannya. Ya, metode yang kita gunakan Pak ya. Ya, Pak, bisa. Metode apa yang cocok kita gunakan? Kalau saya Pak menggunakan metode ceramah juga untuk memberikan dia pengertian, pemahaman supaya mengetahui pentingnya bersikap santun. Kemudian metode mempraktekkan, cara mempraktek saya ini membukakan video-video tentang bagaimana anak santun itu. Saya ikat video visual.
masih kurang tepat Bu ya. Maksud saya, Ya, jika ada materi yang kita inginkan materi tersebut siswa bisa melakukannya ya, misalnya bisa berwudu, ya kan? ya Pak, Bisa ya. sholat jenazah. Itu metode apa yang bisa kita gunakan? Apa ceramah aja? Ceramah bisa juga Pak, berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi kemudian Setelah berdiskusi mereka bisa praktek Bu. kemudian kooperatif, apa namanya? Kooperatif. Kooperatif. Ya, dengan kooperatif kooperatif apa namanya tuh? Bekerja sama ya. Ya, dengan bekerja sama dia sehingga kemampuan untuk bekerja sama sehingga saling apa namanya? Saling melihat ke teman-temannya ya, rupanya begini caranya. Demonstrasi, kemudian dengan demonstrasi mempraktekkan ke depan. Nah, kita mau nyuruh bagaimana cara bersikap santun begini. Coba kamu nak, seperti kita mau mainkan eh, kayak mainkan sandiwara Pak misalnya. Coba nak, kamu perankan ini sikap kamu bersikap Oke seperti Bu, sudah. Nah, intinya tadi demonstrasi aja Bu ya. Biasanya kan demonstrasi untuk bisa dipraktekkan ya. Kemudian satu lagi Bu ya pertanyaannya. Ah, apa itu eh, penilaian yang hot? Bagaimana Bu? kalau penilaian yang host menurut saya Pak udah pemikiran kritis tuh Pak. Udah tingkat Hmm, tinggi ya. Tingkat tinggi udah level C4 kalau tidak salah saya. Ya, dia udah lebih tinggi, analis sudah tinggi. Kalau los ya. itu Baik ya, Bu, oke Bu. Pak Tas, demikian Pak Tas. Pak Tarmizi, Baik, silakan. Pak. Oke, terima kasih. Ini jaringan internet di tempat saya ini putus-putus. Ibu, satu pertanyaan dari saya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? media ya Pak, suatu alat yang kita gunakan dalam pembelajaran Pak, seperti media audiovisual, media gambar, media eh, Toplio ya, buku-buku paket juga bisa kita perlihatkan sama anak-anak. Kadang-kadang kita buat apa namanya gambar-gambar kita tempel menampakkan supaya anak itu lebih terarah waktu kita menjelaskannya. Waktu kita menjelaskannya supaya lebih terarah, kadang-kadang lebih banyak saya gunakan gambar, Pak. Media seperti gambar saya gunakan lebih terarah begitu karena anak-anak masih kelas 4 ya. Ya lebih bersifat kognitif. Oke, Ibu, terima kasih atas prakteknya dan ujian komprehensifnya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Sudah 7 orang, Pak Masuki ya. Nah, Ya, Pak. mungkin Terima kasih, Pak. besok kita lanjutkan. Tolong Ibu juga sampaikan ke teman-teman mungkin. Bapak, ya, siap. Usahakan besok siap semuanya. Ya, Pak. 7 orang lagi. Insya Allah besok siap semuanya. Ya, Pak. Saya Terima juga, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Marzuki, kita cukupkan Pak Marzuki ya. Nanti Bapak saya yang terakhir, Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Berarti.